Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebijakan. Yang terhormat Kak Ruri Karisma Fitria sebagai narasumber kami di hari ini. Yang terhormat para panitia, yang terhormat adik-adik Yayasan Panti Asuhan Darul Falah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita bisa tetap sehat selalu dan jaga kesehatan. Webinar series 3 ini mengusung, mari kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi yang dipandu oleh Kak Ruri Karisma Fitria. Kak Ruri Karisma Fitria, dipersilakan. Terima kasih kepada KKN yang telah memberikan waktu untuk saya untuk mempresentasikan materi mengenai kesehatan reproduksi remaja. Jadi kemarin ceritanya saya diminta teman-teman untuk memberikan materi teman-teman dari KKN periode 63 UNER kelompok 122 yang berkolaborasi dengan Panti Asuhan dari Surabaya. Sebelumnya perkenalkan, jadi nama saya Ruri Karisma. Saya biasa dipanggil Ruri. Saya asli dari Ponorogo, angkatan 2017 di UNER, dan mengambil peminatan kesehatan reproduksi dan kesehatan ibu anak. Ini beberapa sosial media saya, silahkan jika ingin menghubungi atau ada sesuatu yang ada keperluan dengan saya, silahkan kontak saya. Kemudian ini riwayat organisasi saya, kemudian ini riwayat kepanitiaan, kemudian ini adalah kegiatan dan penghargaan yang saya lakukan, yang saya dapatkan, dan yang terakhir adalah publikasi. Ya, langsung ke materi yang pertama. Jadi kita mulai dari Human Life Circle. Jadi begini ya, Dek, ketika nanti saya menjelaskan dan adik-adik merasa ada yang kurang penjelasannya atau ada pertanyaan di tengah-tengah saya menjelaskan, silakan langsung interupsi. Jadi, Kak, mohon maaf ini seperti itu ya. Bisa dimengerti? Bisa, Kak. Ya, saya lanjutkan. Jadi yang pertama di sini akan saya bahas mengenai Human Life Circle. Apa itu Human Life Circle? Human Life Circle itu semacam apa namanya? Siklus hidup manusia. Jadi yang namanya manusia, ini kita dimulainya dari konsepsi. Jadi ini sebelumnya saya jelaskan mengenai warna hijau dan hitam. Ini menjelaskan mengenai peran yang berperan dalam human life circle ini. Jadi untuk yang hijau ini berarti perempuan dan laki-laki keduanya berperan. Kemudian untuk yang hitam ini adalah perempuan saja. Yang pertama kita mulai dari konsepsi. Konsepsi itu merupakan pertemuan antara sel sperma dan sel telur yang kemudian akan dapat menjadi calon bayi atau kita sebut sebagai janin. Jadi ini namanya periode konsepsi. Ini yang pertama. Setelah adanya konsepsi, maka dilanjutkan ke tahap yang kedua, yaitu kelahiran bayi. Kelahiran bayi ini juga melibatkan perempuan dan laki-laki. Namun yang lebih berperan di sini adalah perempuan, karena bayi tadi dikandung oleh perempuan. Kemudian setelah itu tahap yang kedua, ini masih tetap di tahap yang kedua. Setelah lahir bayi, maka ada periode namanya menyusui, ibu menyusui. Kemudian setelah bayi tumbuh kembang, maka menjadi anak-anak. Di sini anak-anak di sini kalau di gambar ini dibedakan menjadi dua, dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada anak balita dan yang kedua ada anak
usia sekolah. Jadi yang di sini di antara anak balita dan anak usia sekolah ini masih ada beberapa tahapan lagi deh. Ada anak usia prasekolah, kemudian anak usia sekolah ini juga dibedakan lagi menjadi beberapa. Ada PAUD, pendidikan anak usia dini, ada TK, ada SD, sekolah dasar, ada SMP, kemudian selanjutnya dia memasuki masa remaja. Nanti yang paling banyak kita bahas ada di permasalahan remaja. Kemudian remaja tumbuh kembang akhirnya menjadi usia subur. Usia subur ini maksudnya ketika seseorang itu sudah mampu mengalami reproduksi, sudah mampu memiliki keturunan. Ini namanya usia subur. Kemudian dari usia subur, laki-laki dan perempuan ini akan menikah, kemudian menjadi pasangan. Pasangan di sini namanya pasangan usia subur. Sebelum dia menjadi usia tua, ini disebut usia subur. Nah, kemudian sebenarnya dari usia subur ini nanti, ini seharusnya ada tanda panah lagi ke sini. Jadi dari tahapan 4 bisa langsung ke tahapan 1. Tahapan 4 ini memiliki 2 cabang. Yang pertama langsung ke tahapan 1, kembali ke tahapan 1. Yang kedua, dari tahapan 4 ini bisa ke tahapan 5. Untuk yang tahapan 4, ini menjadi tahapan 1, kembali ke tahapan 1, ini karena pasangan usia subur, ya pasangan yang telah menikah tadi, dia melakukan hubungan seksual, ya, yang disebut konsepsi untuk mendapatkan keturunan atau anak. Jadi dari 4 ini kembali ke 1. Kemudian dari 4 ini menuju ke 5, ini untuk siklus hidup yang berdasarkan dari dirinya sendiri. Jadi berdasarkan dari usianya dia. Usianya dia dari usia subur ke usia tua atau bisa disebut lansia. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Kak. Ya, selanjutnya ke slide yang berikutnya. Mengenai remaja. Jadi kalau dilihat dari human life circle ini, kita berbicara tentang remaja. Sebelumnya ada anak-anak, ada anak usia sekolah atau anak-anak, dan selanjutnya ada pasangan usia subur atau orang dewasa. Ini bisa dikatakan orang dewasa. Dari sini bisa ditarik kesimpulan mengenai definisi remaja. Ada yang tahu apa kira-kira definisi remaja jika dilihat dari human life circle ini? Ada yang tahu? Menurut saya sih remaja itu usianya yang sudah beranjak 17 tahun, Kak. Ya, benar. Ada pendapat lain? Mungkin teman-teman ada pendapat lain? Ini deh, mikrofonnya di-on-kan aja nggak apa-apa. Jadi nanti ketika saya bertanya bisa langsung ada feedback. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi remaja jika dilihat dari life circle tadi, life circle, remaja ini berarti adalah masa transisi perubahan peralihan antara anak-anak menuju ke usia dewasa. Jadi ini disebut remaja. Remaja adalah masa transisi dari anak-anak menuju usia dewasa. Nah, apa itu remaja? Remaja ini sebenarnya berasal dari kata adolescensia, ini dari bahasa Yunani ya, bahasa Latin, dari bahasa Latin, adolescensia, yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Jadi remaja ini dikatakan remaja biasanya identik dengan adanya pubertas. Pernah dengar kan ya pubertas? Pernah, Kak. Ya. Nah, masa remaja ini mulai masa remaja bisa dikatakan seseorang itu telah
memasuki masa remaja ini ditandai dengan mulai berfungsinya organ reproduksi. Artinya, remaja tersebut sudah mampu melakukan reproduksi atau menghasilkan keturunan. Remaja ini merupakan perubahan dari anak-anak menuju dewasa. Nah, perubahan itu tadi ditandai dengan adanya menstruasi untuk perempuan dan mimpi basah untuk laki-laki. Jika sudah terjadi dua tanda primer, tanda utama, penciri utama pada laki-laki dan perempuan tadi, maka seseorang itu sudah bisa dikatakan remaja. Kemudian untuk batasan usia remaja, jadi tadi ada yang menjawab bahwa remaja itu yang sudah berusia 17 tahun, Kak. Itu benar. Tapi sebenarnya batasan usia remaja sendiri ini tidak ada patokannya, Bu. Jadi tidak ada angka yang mendefinisikan atau menetapkan bahwa remaja ini harus berusia ini, Kak, harus berusia 10 tahun ini baru dikatakan remaja. Atau harus berusia 17 tahun, Kak, baru dikatakan remaja, itu tidak. Jadi remaja ini, pendefinisian remaja ini dari beberapa organisasi, beberapa lembaga ini mempunyai batasan yang berbeda-beda. Seperti ini yang pertama dari WHO, ini yang seringkali kita pakai ya, Dek, ya. Yang seringkali kita pakai di kesehatan, ini biasanya dari WHO, adolescent ini berusia antara 10 sampai 19 tahun dan 10 sampai 24 tahun. Jadi WHO ini memiliki dua definisi. Yang pertama 10 sampai 19 tahun, yang kedua 10 sampai 24 tahun. Kemudian untuk UNFPA ini juga memiliki definisi tersendiri, remaja yaitu usia 15 sampai 24 tahun. Kemudian untuk World Bank ini mempunyai definisi antara 12 sampai 24 tahun. Kemudian yang terakhir ini dari BKKBN. Jadi nanti kalau di kesehatan reproduksi biasanya yang dipakai dari BKKBN ini usia antara 10 sampai 21 tahun. Jadi keempat sumber ini memiliki batasan usia yang berbeda-beda. Namun jika kita lihat jaraknya ini tidak terlalu jauh. Jadi ini 24, maksimal ini 24, ini 24, ini 21. Kemudian awalnya 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun, ini tidak jauh berbeda. Jadi, intinya batasan usia remaja ini sebenarnya bisa berubah-ubah tergantung dengan masing-masing remaja. Jadi dahulu bisa dikatakan remaja ketika perempuan itu sudah menstruasi. Sedangkan menstruasinya sendiri itu berbeda-beda usianya, saya pun berbeda-beda. Ada di sini ada yang usia 9 tahun sudah menstruasi, ada yang dia masuk SMP baru menstruasi, ada yang kayak gitu. Pokoknya itu berbeda-beda deh usianya. Nah, yang mempengaruhi itu ada banyak faktor, antara lain memang ada faktor genetik, ibunya dulu, ibu saya dulu SMP, saya juga SMP, itu mungkin ada dari faktor genetik. Ada juga dari kecukupan gizi. Jika kita bandingkan teman-teman kita, adik-adik kita yang ada di daerah pinggiran misalkan ya, daerah 3T dengan daerah di perkotaan, itu ada kemungkinan besar mengalami perbedaan usia ketika dia mengalami menstruasi untuk bisa dipahami ya sampai sini? Paham, Kak. Kemudian kita ke tahapan perkembangan remaja. Jadi remaja tadi kan kita ambil dari WHO dan BKKBN ya, itu mulai dari usia antara 10 sampai dengan 21 tahun. 10 sampai 21 tahun. Nah, di antara rentang antara 10 sampai 21 tahun itu, remaja mengalami berbagai perkembangan. Remaja mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang setiap orangnya berbeda-beda. Tetapi secara umum,
Tahapan perkembangan remaja ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada early adolescent, ini sekitar umur 11 sampai 13 tahun. Ada middle adolescent sekitar 14 sampai 16 tahun. Dan yang terakhir ada late adolescent umur 17 sampai 21 tahun. Untuk yang early adolescent atau remaja awal, ini ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama adalah mulainya menstruasi pertama pada remaja perempuan dan terjadinya mimpi basah pada remaja laki-laki. Ketika sudah terjadi dua hal tersebut pada seseorang, maka seseorang tersebut sudah dikatakan memasuki usia remaja dengan tahapan remaja awal atau early adolescent. Pada tahapan ini terjadi perubahan-perubahan yang dialami oleh remaja, khususnya perubahan fisik, atau kita sebut dengan perubahan sekunder. Jadi yang menstruasi dan mimpi basah tadi kita sebut dengan perubahan sekunder. Nah, selanjutnya ya. Jadi yang pertama tadi ada remaja awal, remaja tahap awal atau disebut early adolescent. Nah, di tahap awal ini bisa dikatakan remaja memasuki early adolescent. Ini ketika remaja telah mengalami mimpi basah untuk laki-laki dan mengalami menstruasi untuk perempuan. Jadi mulai terjadi dua hal tersebut, maka maka seseorang bisa dikatakan telah memasuki masa remaja. Nah, berkaitan dengan mimpi basah dan menstruasi, ini merupakan ciri primer ya remaja. Kemudian diikuti dengan ciri-ciri sekunder. Bahkan ciri sekunder ini seringkali terjadi ketika remaja belum mengalami perubahan primer. Nah, perubahan sekundernya itu apa aja? Yang pertama ada perubahan fisik. Jadi fisiknya mulai berubah. Kemudian ada perkembangan pola pikir. Kemudian yang terakhir ada psikologis. Jadi psikologisnya remaja ini sudah mulai berubah, mulai berkembang ketika dia memasuki usia remaja. Nah, di usia remaja awal ini, remaja seringkali merasa ingin hidup bebas. Jadi ingin tidak ingin tergantung dengan orang tua. Dia marah ketika bapak ibunya mengatur-atur atau disuruh-suruh seperti itu, dia cenderung akan tidak nyaman, bahkan akan marah. Kemudian yang kedua, dia biasanya mulai tertarik dengan lawan jenis. Jadi yang cewek, kalau sama cowok tertarik sama itu kok cantik ya, itu kok ganteng ya. Jadi biasanya ada di remaja tahap awal atau early adolescent. Kemudian usia 14 sampai 16 tahun, sekitar usia tersebut, maka remaja memasuki middle adolescent atau remaja pertengahan. Jadi remaja pertengahan ini biasanya sudah ada perkembangan pemikiran dari remaja awal, dari remaja tahap awal. Dia memiliki kecenderungan untuk memiliki teman yang banyak. Jadi dia senang kalau punya teman yang banyak. Terutama teman-teman yang memiliki kesamaan dengannya. Misal, Lala ya, di sini Lala suka nari, suka nyanyi. Dia senang kalau punya teman-teman yang memiliki keahlian atau minat yang sama dengan dia. Jadi senang kalau punya teman-teman juga suka nari. Begitu juga ya laki-laki, ini misalkan suka sepak bola. Oh, aku suka sepak bola. Aku juga senang kalau punya teman-teman yang suka dengan sepak bola juga. Kemudian terdapat kecenderungan mencintai diri sendiri. Jadi mulai memperhatikan diri sendiri. Kalau perempuan biasanya ya ini. Dulunya pas masih anak-anak, dia belum memikirkan bagaimana wajahnya, misalkan ya, wajahnya. Dia belum memikirkan. Tapi ketika dia sudah masuk ke tahapan ini, middle adolescent, biasanya dia mulai beli sabun muka sesuai. Dia mulai, aku pengen cantik nih, aku pengen putih, aku pengen biasanya sekarang aku pengen gendil, gitu-gitu. Nah, itu terjadi di remaja pertengahan. Kemudian yang terakhir ada remaja akhir atau late adolescent. Late
tahapan sebelumnya. Jadi pada tahap ini sebenarnya seluruh organ reproduksinya juga sudah mulai matang dan sudah mulai siap untuk mengalami reproduksi. Dia sudah memikirkan bagaimana nanti dewasa, bagaimana menjadi seseorang yang dewasa, bagaimana dia sudah mulai memikirkan menikah, dan lain-lain. Itu pokoknya yang berkaitan dengan kedewasaan. Biasanya di tahap ini, yang sebelumnya tadi remaja juga senang ketika dia mulai memiliki teman yang banyak, pada tahap akhir ini biasanya remaja sudah mulai muncul dinding pemisah antara dirinya dan teman-temannya. Jadi mulai memperhatikan privasi, deh. Ketika awalnya pokoknya barbar lah kalau ketemu temannya, cerita ini cerita itu, nggak ada rahasia-rahasiaan pokoknya pas di remaja awal dan remaja tengah. Tapi ketika sudah memasuki remaja akhir, maka mulai muncul dinding pemisah. Jadi mulai ingin dihargai privasinya. Ada rahasia yang tidak mau ketika rahasia tersebut diketahui oleh teman-temannya ataupun diketahui oleh orang tuanya. Jadi ini sudah memasuki ke remaja akhir. Sampai di sini ada pertanyaan? Masih belum, Kak. Oke, saya lanjutkan. Jadi dari penjelasan saya dari slide awal sampai dengan tahapan remaja, dapat ditarik kesimpulan bahwa masa remaja ini menurut Larasati tahun 2016, masa remaja merupakan masa peralihan dari pubertas ke dewasa. Pubertas ditandai dengan munculnya karakteristik sekunder yang telah saya sebutkan tadi pada individu akibat dari hormon reproduksi yang mulai bekerja. Jadi ketika terjadi perkembangan tumbuh kembang, maka hormon yang ada di dalam tubuh ini juga ikut berkembang, ikut aktif, termasuk hormon reproduksi. Kemudian menurut Fitriani 2020, ini sebenarnya punya saya ya, Dek. Ini dari publikasi saya. Remaja merupakan generasi muda, disebut generasi muda, atau penduduk di suatu negara yang berusia 10-21 tahun, dia belum menikah, dan sedang mengalami masa peralihan menuju dewasa untuk siap bereproduksi. Jadi dari sini dapat kita jabarkan, ketika penduduk berusia 10-21 tahun, tetapi dia sudah menikah, usianya 10-21 tahun, tapi dia sudah menikah, ini berarti tidak termasuk kelompok remaja. Bisa dipahami ya di sini ya? Sudah, Kak. Ya, jadi remaja itu usianya harus antara 10-21 tahun dan dia belum menikah. Ketika dia sudah menikah usia berapapun, di rentang 10-21 tahun, maka sudah tidak dikatakan remaja. Kemudian masuk ke ciri-ciri remaja. Jadi di sini saya membedakan ciri remaja, ciri khusus antara laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki tadi ada tumbuh kumis, tumbuh jenggot dan rambut halus di beberapa bagian tubuh. Kemudian tumbuh jakun, suaranya membesar dan memberat. Kemudian otot tubuhnya juga membesar. Jadi yang awalnya keranteng itu, kemudian yang terakhir ada bahu melebar. Bahunya lebih melebar daripada postur tubuh sebelumnya, dan jika kita lihat kulitnya itu bisa lebih kasar daripada saat dia masih usia anak. Kemudian untuk perempuan, ciri fisiknya atau ciri sekundernya, yang pertama payudara dan puting payudara membesar, kemudian pinggulnya melebar. Jadi ini yang biasanya bikin membuat remaja mulai stres dengan perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Pinggulnya melebar, payudaranya membesar. Sebenarnya ciri-ciri sekunder yang terjadi pada remaja perempuan ini difungsikan untuk mempersiapkan kelahiran.
untuk mempersiapkan fertilitas ketika dia sudah masuk reproduksi nanti. Jadi ketika pinggulnya melebar, maka proses kelahiran bayi akan lebih mudah. Kemudian payudara dan putih membesar, ini merangsang produksi susu, produksi air susu itu, ini juga dipersiapkan untuk persalinan untuk bayinya nanti. Kemudian yang kedua ada tumbuh rambut halus di beberapa bagian tubuh. Ini antara laki-laki dan perempuan sama ya kurang lebihnya. Kemudian yang terakhir, jika tadi yang remaja laki-laki suaranya lebih berat dan lebih besar, berbeda dengan remaja perempuan. Kalau remaja perempuan, suaranya jadi lebih nyaring, lebih melengking, lebih kecil tapi tinggi suaranya. Kalau perempuan cenderung seperti itu. Jadi berkaitan dengan suara, ini makanya kenapa kalau misalkan kita nggak bertemu langsung dengan orang, kita bisa tahu ini tuh laki-laki atau perempuan sih. Misalkan sekarang ya, adik-adik teman-teman di sini nggak bisa ketemu langsung sama saya, tapi adik-adik bisa tahu kan, oh ini perempuan nih yang ngasih materi, oh ini laki-laki nih yang ngasih materi. Gitu. Jadi kita bisa membedakan dari suara. Itu termasuk pada perubahan atau ciri fisik remaja dari perubahan tubuhnya. Sebenarnya selain yang saya sebutkan di sini, yang saya tuliskan di sini, ini masih banyak lagi ya perubahan-perubahan yang dapat kita lihat ketika seseorang memasuki dengan usia remaja. Nanti adik-adik bisa identifikasi atau bisa melihat dari perubahan yang terjadi pada diri sendiri. Nah, kemudian ini kembali dengan yang saya jelaskan tadi sebelumnya, bahwa ciri primernya remaja, ini masing-masing remaja ada satu. Masing-masing jenis kelamin ada satu. Untuk laki-laki dia mimpi basah, kemudian untuk yang perempuan dia menstruasi. Jadi saya tanya, menstruasi itu apa? Adik-adik ada yang tahu? Saya yakin sudah mengalami semua ya di sini. Menstruasi itu apa? Ayo silakan. Menstruasi itu datangnya tiap bulan, Kak. Nggak paham saya, Kak. Iya, tiap bulan. Tamu tiap bulan, ya benar. Ada lagi yang punya pendapat lain? Ini dari tadi yang jawab, ini MC-nya ya? Iya, Kak. Ayo, yang lain mana ini? Yang lain. Ayo, apa deh? Menstruasi. Menstruasi. Haid. Itu sama. Apa artinya? Salah nggak apa deh. Salah nggak dihukum kok. Ayo, Dek Lala. Apa Dek Lala? Dek Lala ada nggak di sini? Ada, Kak. Ya, ayo apa? Menstruasi. Mungkin menstruasi juga bisa didefinisikan dengan keluarnya darah dari vagina, Kak. Terus, ada lanjutannya? Iya, hanya tahunya itu, Kak. Oke, saya tadi benar ya, benar yang dikatakan siapa namanya dia? Dewi. Oh ya, Dik Dewi. Benar sekali yang dikatakan Dik Dewi. Jadi, menstruasi itu datangnya tiap bulan, Kak. Benar. Kemudian, menstruasi itu keluarnya darah dari vagina, Kak. Benar. Kemudian saya tambahkan, saya perlengkap. Jadi, menstruasi itu keluarnya darah dari rahim perempuan yang mengalir melalui vagina dan terjadi setiap bulan. Normalnya terjadi setiap bulan. Jadi menstruasi ini itu sebenarnya diawali dari kematangan sel telur di dalam rahim wanita yang dia tidak dibuahi, yang dia tidak ada sperma untuk membuahinya. Jadi ketika tidak ada sperma yang membuahi, maka sel-sel ovum tadi yang telah matang kemudian akan luruh. Tahu kan ya luruh ya? Luruh dari dinding
mengelupas, dari dari dinding rahim atau uterus, kemudian dia mengalir ke bawah, keluar dari dalam tubuh melalui vagina. Kemudian menstruasi ini terjadi setiap bulan. Normal ini setiap bulan. Tetapi biasanya pada remaja, baik remaja awal maupun remaja akhir, ini biasanya masih ada siklus yang tidak wajar. Jadi maksudnya ini ada yang dia bulan ini menstruasi, kemudian bulan depan tidak menstruasi. Ada juga yang dia berhenti menstruasi selama beberapa bulan, kemudian menstruasi lagi. Jadi ini wajar ya Bu ya. Ketika sudah mengalami menstruasi untuk pertama kali, tetapi ternyata beberapa bulan kemudian dia tidak menstruasi dan menstruasi lagi, ini berarti ada penyesuaian siklus menstruasi di dalam tubuh. Jadi ini banyak faktor yang mempengaruhi adanya ketidakteraturan siklus menstruasi. Kemudian kalau menstruasi pertama, mengalami menstruasi pertama ini disebut apa? Ada yang tahu namanya kalau menstruasi pertama ini disebut apa? Ada yang tahu nggak? Kurang tahu. Kurang tahu. Oke. Menstruasi pertama ini disebut dengan menarche. Menarche tulisannya M-E-N-A-R-C-H-E. Nah, ini merupakan menstruasi pertama. Jadi pertama kali terjadi menstruasi yang menandakan dia masuk ke usia remaja, maka ini disebut dengan menarche. Kemudian untuk menstruasi yang kedua, ketiga, dan seterusnya, ini sudah bukan menarche lagi. Jadi menarche ini hanya pada menstruasi yang pertama kali, yang dia menjadi tanda bahwa seseorang itu sudah mengalami masa remaja. Nah, dalam menstruasi ini biasanya terjadi beberapa gangguan pada remaja, terutama untuk remaja awal. Antara lain yang tadi saya sebutkan, ketidakteraturan siklus menstruasi. Yang saya bulan ini menstruasi Kak, tapi bulan depan nggak menstruasi. Itu biasanya kalau orang-orang dewasa dia menganggapnya, loh apa aku hamil ya, apa aku gini ya, gitu. Tapi kalau untuk remaja awal, remaja pertengahan, itu sebenarnya wajar. Jadi itu adalah penyesuaian. Kemudian ada lagi disminor. Disminor ini biasanya terjadi pada remaja perempuan. Ini biasanya disminor primer. Jadi disminor ini ada dua. Yang pertama disminor primer, yang kedua ada disminor sekunder. Untuk remaja biasanya ini ada disminor primer. Jadi disminor primer itu nyeri haid. Ketika kita akan masuk ke waktunya kita menstruasi, tanggalnya, kita mengalami nyeri di bagian perut dan sekitarnya. Yang kadang-kadang nyerinya ini intensitasnya bisa dari intensitas rendah ke intensitas yang berat. Ini namanya disminor primer atau nyeri haid. Ada di sini yang mengalami hal seperti itu. Atau kalau mau menstruasi ya biasa aja Kak. Aku kalau menstruasi ya udah bisa keluar gitu. Biasanya sih sakit ya Kak ya? Sakit. Kalau nggak gitu deh, biasanya ini apa namanya, moodnya berubah-ubah. Biasanya disebutnya PMS, ya aku PMS ini. Iya. Kamu kok marah sih? Iya, aku PMS kayaknya gitu. Ini merupakan gangguan-gangguan yang seringkali terjadi ketika remaja perempuan akan mengalami menstruasi. Jadi gejala menstruasi ini biasanya semakin usianya bertambah, maka gejalanya akan semakin berkurang. Jadi ketika pas awal-awal sering marah-marah sih PMS nih. Ya kan kayak apa sih kok marah-marah? Oh aku PMS gitu. Nanti semakin bertambah usianya, maka gejala-gejala yang timbul ini biasanya akan semakin berkurang, termasuk nyeri menstruasi. Jadi nyeri menstruasi itu biasanya kalau sudah mulai dewasa, sudah menikah, sudah punya anak, dia biasanya nyeri menstruasinya berkurang atau bahkan bisa hilang. Jadi sudah tidak mengalami nyeri menstruasi. Nah, kemudian untuk ciri primer ini, ketika laki-laki sudah mengalami mimpi gajah, kemudian perempuan sudah mengalami menstruasi,
ini masuk ke masa kritis. Masa kritisnya di sini berarti antara laki-laki dan perempuan ini sudah bisa mengalami reproduksi atau sudah bisa hamil untuk perempuannya, sudah bisa melakukan sudah bisa memiliki anak. Jadi sudah matang, sudah bisa memproduksi sel telur, sudah bisa memproduksi sel sperma. Ketika terjadi hal-hal yang di luar kewajaran, maka akan dapat mengakibatkan kehamilan. Jadi kalau sudah mengalami mimpi basah dan menstruasi, ini harus hati-hati, harus benar-benar hati-hati, karena kalau sampai nanti terjadi sesuatu yang di luar batas kewajaran, maka akan berakibat pada adanya atau munculnya kehamilan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kak mau tanya dong. Ya, silakan dulu. Kan itu laki-laki ada mimpi basah ya Kak ya? Nah, nanti itu apakah perempuan juga bisa mengalami mimpi basah Kak? Soalnya saya pernah baca perempuan juga bisa mimpi basah Kak. Apakah sama mimpi basahnya laki-laki sama perempuan Kak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa perempuan juga bisa mimpi basah. Jadi mimpi basah itu nggak cuma terjadi pada laki-laki, Kak, perempuan juga bisa. Saya pernah baca di ini gitu. Ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa perempuan juga bisa mimpi basah. Tetapi mimpi basahnya perempuan ini bukan merupakan tanda bahwa dia masuk ke masa remaja. Ya, bisa diterima ya sampai sini ya? Bisa Kak. Jadi perempuan yang mengalami mimpi basah ini biasanya malah tidak terjadi pada masa remaja. Ketika dia sudah memasuki remaja akhir ya biasanya. Remaja akhir atau dia sudah dewasa, biasanya dia sudah menikah, pokoknya dia sudah menjadi pasangan usia subur. Ini bukan seringkali, pernah ditemukan perempuan yang sudah mengalami mimpi basah. Kak, apakah mimpi basahnya sama dengan mimpi basahnya laki-laki? Ini sepertinya, saya juga nggak tahu ya Dek ya, saya juga nggak tahu, tapi kurang lebihnya sama, kurang lebih konteksnya sama, karena ini jadi gini, mimpi basah itu sebenarnya dipengaruhi oleh hormon reproduksi yang ada di dalam tubuh. Jadi hormonnya itu sama, yang mempengaruhi namanya hormon reproduksi untuk laki-laki dan untuk perempuan. Dia mimpi basahnya sama apa tidak? Kurang lebih konteksnya sama. Jadi yang sama ini konteksnya. Kemudian untuk detailnya mimpi basahnya bagaimana dan lain-lain itu mungkin ada perbedaan. Jadi kan hormonnya berbeda ya antara laki-laki dan perempuan. Jadi nanti mimpi basahnya itu detailnya kira-kira berbeda, tetapi konteksnya itu tetap sama. Gitu. Bisa dipahami ya Dek? Bisa Kak. Terima kasih ya Kak. Ya, lanjutkan ya. Ya. Kemudian masuk ke masa remaja. Masa remaja ini bisa dikatakan masa kritis. Remaja ini kritis. Kenapa remaja ini kritis? Jadi kita kembali ke awal yang tadi bahwa masa remaja merupakan masa transisi. Transisi antara masa anak-anak dengan masa dewasa. Di mana remaja ini, baik perempuan maupun laki-laki, relatif belum mencapai kematangan baik secara mental dan sosial. Begini, yang dikatakan remaja, dia sudah mengalami menstruasi dan mimpi basah. Jika sudah mengalami dua hal tersebut, maka remaja berarti sudah bisa bereproduksi. Bisa digarisbawahi ya. Dia bisa bereproduksi tapi belum mampu. Dia bisa tapi belum mampu. Maksudnya gimana Kak? Dia bisa itu ketika terjadi pertemuan tadi yang saya sebut konsepsi. Ketika terjadi konsepsi, maka dia bisa hamil. Tetapi secara mental dan psikologis, secara materi juga, ini remaja belum mampu bereproduksi. Walaupun dia bisa hamil, tapi hamilnya ini adalah hamil yang berisiko. Jadi kehamilannya termasuk pada kehamilan berisiko. Jadi kehamilan itu ada yang kehamilan
kehamilan normal itu kehamilan wajar yang terjadi pada biasanya usia 20 tahun ke atas. Ini bisa dikatakan kehamilan normal. Tetapi untuk usia di bawah 20 tahun dan di atas 35 tahun, ini termasuk pada kehamilan berisiko. Jadi kegagalannya ini lebih besar daripada kehamilan yang terjadi di antara 20 sampai 35 tahun. Kemudian secara materi ini juga belum belum mampu sebenarnya. Jadi kalau kita lihat remaja-remaja di usia awal sampai usia 17 tahun, ini banyak yang belum mampu secara finansial. Jadi yang namanya kehamilan, punya anak, itu kan harus mempersiapkan finansialnya juga. Nggak bisa kalau pokoknya bisa hamil, ya udah hamil. Itu nggak bisa, harus mempersiapkan finansialnya dulu. Sedangkan remaja pada umumnya belum mampu secara finansial, jadi belum mampu untuk mencukupi kebutuhan anaknya. Jadi, tetapi pada remaja ini seringkali pemikirannya sudah dewasa. Jadi pemikirannya dia, orientasinya ini sudah cenderung ke usia-usia remaja. Sedangkan psikologinya, finansialnya, materialnya, dia belum mampu. Makanya disebut masa kritis. Jadi masa kritis ini seperti masa-masa dilema. Dia kalau mau ke dewasa ini sebenarnya psikologinya belum mampu, tapi kalau dia mau ke anak-anak ini sebenarnya pemikirannya, orientasinya sudah dewasa. Jadi ada dua hal yang bertolak belakang di sini. Makanya disebut masa remaja merupakan masa kritis. Kemudian remaja ini seringkali emosinya tidak sulit mengendalikan emosi. Jadi fluktuasi emosinya ini belum stabil. Kadang-kadang dia emosi sekali, kadang-kadang ya udah dia aja, dia enjoy aja. Kadang-kadang ada yang pas sama temennya ada bilang apa dia mudah tersinggung. Ada juga yang dia itu sebenarnya nyindir temannya tapi dia nggak apa ya, orang cepat-cepat gitu. Pokoknya remaja ini tuh bermacam-macam sekali. Mulai dari dia yang gampang tersinggung, ada juga yang pokoknya cepat-cepat, ada yang dia gampang mikiran, jadi orientasinya ini sudah mikirnya ini terlalu apa ya, terlalu dipikirkan. Sesuatu yang terjadi terlalu dipikirkan, termasuk perubahan tubuh. Kok aku jadi gini ya? Kok tubuhku jadi gini ya? Dan itu sering kali muncul. Makanya dia mudah stres. Kenapa remaja mudah stres? Karena dia sulit beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya. Mulai dari perubahan fisik, perubahan bentuk tubuh, sampai dengan perubahan psikologi dan perubahan sosial. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya, maksudnya perubahan fisik sampai dengan perubahan sosial. Bisa, Kak. Nah, dengan perubahan itu, remaja ini masih sulit untuk mengendalikan emosinya. Jadi dari sini, maka bisa dikatakan bahwa remaja ini tadi itu dilema antara dia ini masih anak-anak atau dia ini sudah dewasa. Terjadi dilema di sini. Maka dari itu, ketika sudah memasuki masa remaja, seharusnya kita semua, termasuk saya, masih remaja ya, ini berusaha untuk mengendalikan emosi, bisa mengatur fluktuasi emosi agar tidak menimbulkan hal-hal yang malah menambah beban untuk tubuh kita sendiri. Kemudian yang kedua, masa remaja merupakan masa pencarian jati diri atau identitas diri. Jadi remaja di sini sudah memikirkan mengenai kemapanan dirinya. Siapa sih aku? Terus kemudian dia minta untuk diakui. Jadi secara tidak langsung remaja itu menuntut untuk diakui. Diakui di sini maksudnya kayak apa ya? Dia merasa dengan adanya aku, ini tuh aku tuh bermanfaat gitu loh. Aku tuh bisa melakukan sesuatu hal yang itu murni dari pekerjaanku, paham nggak maksudnya? Halo, ada? Iya, Kak. Ya, jadi pengen keberadaannya itu diakui. Jadi, oh
ini loh ada di ini dia itu bisa ini nggak gitu. Ini namanya pencarian jati diri. Kemudian pencarian jati diri di sini juga bisa diartikan eh, menjelajahi minat bakat dari remaja. Misalkan, misalkan Mbak Riri dari kecil, apa senang nyanyi ya dari kecil ya, apa bakatku nyanyi ya gitu. Jadi di masa remaja dia mencoba menggali potensi yang ada pada dirinya. Kemudian dari kecil pinter gambar misalkan, aku kok dari kecil suka ini ya, suka warna-warna, apakah aku itu pinter gambar? Jadi digali lagi, dicoba, sampai akhirnya remaja ini seringkali mencoba berbagai hal yang dirasa ini minatnya, tapi sebenarnya ini minatku atau bukan, dia menggali mana yang sesuai dengan yang ada pada diri, sesuai dengan minat dan bakatnya. Ini masuk ke masa pencarian jati diri atau mencari identitas diri. Jadi di sini yang menjadi faktor utama ini karena remaja tertarik dengan hal-hal baru, tertarik dengan hal-hal baru, kemudian rasa ingin mencoba, tingkat penasarannya, ingin tahu penasarannya ini sangat besar. Makanya di sini masuk pada pencarian jati diri atau identitas diri. Kemudian yang terakhir, ini yang sering kali terjadi pada saat ini, dan saya yakin ini dijumpai dimanapun, baik di desa maupun di kota. Jadi remaja ini mulai tertarik dengan lawan jenis. Yang cowok suka sama yang cewek, yang cewek suka sama yang cowok. Baik itu dipendam sendiri ataupun diungkapkan, ini termasuk pada kategori ini, termasuk pada kategori mulai tertarik dengan lawan jenis. Saya yakin di sini mesti ada ketertarikan dengan lawan jenis, walaupun itu dipendam sendiri. Benar apa enggak? Iya, Kak. Yang lain, mana yang lain suaranya? Dek Desi mana Dek Desi? Iya, Kak. Iya enggak? Ini yang ketiga ini bener enggak? Malu-malu ini mesti anak-anak itu teman-teman tuh malu-malu kalau yang berkaitan dengan lawan jenis. Iya, mungkin. Malu kan? Mesti. Iya, mungkin. Iya, makanya saya sebut ini tuh materinya sensitif deh. Ini tuh sering kali kalau membahas mengenai reproduksi dan siklus hidup remaja, ini biasanya orang-orang itu cenderung malu, cenderung tidak ingin diketahui oleh orang lain. Karena ini tuh termasuk hal yang tabu ya kalau dibicarakan. Jadi mereka tuh sering kali malu, kayak kita diem. Itu berarti dia merasa kalau ini tuh tentang hal-hal yang sensitif. Tapi nggak apa-apa, memang ya wajar seperti itu. Saya pun kalau ditanya ya mesti saya nggak malu kalau tentang itu. Ya. Saya lanjutkan. Tertarik dengan lawan jenis, ketika dia tidak diungkapkan kepada lawan jenis yang dia sukai, ini tidak masalah, maksudnya tidak masalah di sini, tidak akan terjadi hal lebih lanjut, yaitu pacaran. Kalau dia mengungkapkan dan kebetulan orang yang dia sukai juga sama menyukainya, jadi saling suka di sini, maka akan dapat terjadi suatu hal yang disebut dengan pacaran. Jadi pacaran ini sebenarnya terjadi di mana-mana, Bu. Saya yakin terjadi di mana-mana, dan remaja yang berpacaran ini mesti lebih dari 50% remaja ini berpacaran. Saya yakin, dan nanti saya akan menunjukkan data-datanya. Kemudian untuk pacaran, ini remaja ini melakukan hal-hal yang berbeda-beda, bervariasi, dan bertingkat-tingkat. Maksudnya begini, ada yang pacaran dia hanya di chat. Sekarang zamannya WA ya. Itu chatnya tuh chat WA. Pokoknya pacarannya itu di WA lah. Pokoknya WA man, chat-chatan. Paling banter, paling banter itu video call biasanya. Telepon atau video call ini biasanya yang terjadi pada remaja sekarang. Kemudian ada juga remaja yang dia pacarannya ini
perilaku pacarannya ini berisiko. Jadi remaja itu pacaran ada yang berisiko, ada yang tidak. Tapi sebenarnya pacaran yang tidak berisiko ini merupakan titik awal atau mulai startnya dia melakukan perilaku berpacaran yang berisiko. Jadi seperti tahapan gitu loh, yang awal itu memang cuma cecetan aja kok kak, saya ini nggak berisiko lah, nggak ketemu saya yang kita LDR kayak gitu misalkan. Tapi ini tadi merupakan cikal bakalnya remaja mengalami pacaran yang berisiko. Jadi pacaran itu nanti akhir-akhirnya sebenarnya dia termasuk ke kategori yang berisiko. Berisiko itu bagaimana kak? Berisiko itu pacaran yang dia antara dia dan pacarnya ini dapat menuju ke hal-hal yang berkaitan dengan reproduksi tadi ya, tanda kutip reproduksi yang telah saya jelaskan sebelumnya. Yang dia bisa melakukan reproduksi, dia bisa hamil, dia bisa nikah dini ya. Sekarang banyak ya yang kejadian-kejadian dia pacaran hamil nikah dini seperti itu. Jadi pacaran ini memang dilema sekali untuk masyarakat khususnya untuk remaja karena seringkali pacaran yang tidak berisiko ini biasanya menunjukkan pacaran yang berisiko. Nah, ketika salah satu pasangan ini tadi, salah satu individunya ini tadi menuju ke perilaku berisiko tadi, dan pasangannya menolak atau tidak mau, cenderung akan menimbulkan yang namanya pelecehan seksual. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Bisa kak. Jadi ketika misalkan ini contoh sebelumnya maaf ya, ini bukan hal yang tabu tapi ini memang termasuk dari materi hari ini. Misalkan yang cowok minta awal-awalnya biasanya itu minta cium, kemudian minta apa yang lebih. Kemudian si ceweknya ini nggak mau, dia menolak. Loh aku nggak mau, kita nggak kayak gitu. Lama-lama ketika si perempuan ini tadi itu menolak, sedangkan laki-lakinya ini tadi terus meminta, ini akan dapat terjadi pelecehan seksual. Yang ekstrim biasanya diperkosa atau dipegang-pegang dan lain-lain lah, pokoknya semacam kayak gitu. Ini sudah termasuk ke pelecehan seksual. Jadi apa sih pelecehan seksual ini? Pelecehan seksual ini merupakan suatu tindakan, ungkapan dari orang lain kepada dirinya, ungkapan maupun tindakan dari orang lain kepada dirinya yang itu menyinggung, menghina, melecehkan seseorang tersebut yang berkaitan dengan perilaku seksual. Jadi pelecehan itu kan ada banyak ya, pelecehan ada kekerasan. Pelecehan dan kekerasan ini ada banyak, ada pelecehan fisik, ada pelecehan psikologis, ada penelantaran, dan yang terakhir ada pelecehan seksual. Jadi yang berkaitan dengan ketertarikan lawan jenis pada remaja, ini ujung-ujungnya seringkali terjadi pelecehan atau kekerasan seksual. Maka dari itu sebagai remaja kita harus menghindari hal-hal yang dapat merujuk atau menuju ke pelecehan atau kekerasan seksual. Yang rugi siapa kalau sampai terjadi kekerasan seksual? Yang rugi diri kita sendiri, terutama perempuannya. Kenapa kok bisa seperti itu kak? Misal mau dikriminalisasi terjadi perkosaan. Misalkan terjadi perkosaan yang menyebabkan kehamilan pada perempuan. Yang hamil siapa? Perempuan. Yang laki-laki ya nggak masalah. Maksudnya nggak masalah gimana? Dia tidak menerima beban yang lebih berat daripada si perempuan. Dia nggak kalau dipikir-pikir. Yang perempuan nanti masih dia harus hamil, dia harus melahirkan kalau memang dia meneruskan kehamilannya. Belum malunya, belum orang tuanya, belum dengan lingkungannya.
Tapi beban yang terjadi, beban yang didapat pasti lebih besar pada perempuan. Bahkan di Indonesia sendiri, kalau kita biasa cari-cari info di internet atau mungkin di sekitar kita, perempuan yang usia sekolah tapi dia hamil, dia kecelakaan, dia hamil, biasanya tidak boleh melanjutkan ke sekolah. Dia tidak boleh melanjutkan pendidikannya. Jadi mau tidak mau ya sudah dia putus sekolah. Tetapi kalau laki-laki yang menghamili atau memperkosa orang lain sampai seorang yang diperkosa itu hamil, maka dia nggak apa-apa lanjutkan pendidikannya. Misalkan dia masih SMA kelas 2 misalkan, ya nggak apa-apa dia bisa sampai lulus. Tapi kalau yang perempuan mau tidak mau dia harus putus sekolah, jadi tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Yang lebih banyak mana, perempuan atau laki-laki? Sama aja kayaknya, Kak. Sama aja, gimana samanya? Kalau laki-laki dia tidak terbebani dengan kehamilan. Kehamilan hamil siapa? Perempuan. Terus kalau hamil itu mesti ada beberapa faktor yang menunjang kehamilannya ketika dia menginginkan kehamilan, maksudnya menginginkan kehamilan, melanjutkan kehamilan. Makan harus bergizi, terus ke bidang ke dokter harus rutin, pemeriksaan AOMP harus rutin, vitamin rutin, susu rutin, kemudian melahirkan. Yang bertaruh nyawa siapa? Perempuan. Pendidikan yang harus putus sekolah siapa? Perempuan. Pas melahirkan nanti, kalau ada kegagalan persalinan, ada komplikasi persalinan, yang rugi siapa? Perempuan. Yang menanggung malu lebih besar siapa? Perempuan. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Bisa, Kak. Jadi sebenarnya benar bebannya itu tetap kedua belah pihak ini sebenarnya tetap beban. Dengan bebannya itu persentasenya saya yakin berbeda. Bebannya laki-laki dan bebannya perempuan ini pasti berbeda. Nah, kemudian ketika terjadi pelecehan seksual, ini ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan yang kemudian ternyata ada di slide saya lanjutkan. Tadi sampai kehamilan yang tidak diinginkan dan pelecehan seksual akibat dari pelecehan seksual. Kemudian masuk ke perilaku remaja. Perilaku remaja saat ini ada beberapa. Di sini saya sebutkan ada 6. Yang pertama ada kenakalan remaja dan pergaulan bebas. Poin pertama, kenakalan remaja dan pergaulan bebas ini seringkali terjadi pada remaja laki-laki. Seringkali, tapi tidak menutup kemungkinan remaja perempuan juga melakukan hal yang sama. Tapi seringkali terjadi pada remaja laki-laki. Remaja ini cenderung suka ketika dia punya teman yang banyak, teman-temannya banyak. Ketika punya teman-teman yang banyak, maka perilakunya ini cenderung sama dengan teman-temannya. Misal, dia punya teman di geng motor misalnya. Maka perilakunya dia juga cenderung sama dengan teman-temannya di geng motor itu. Ketika satu orang dari teman-temannya ini misal mengkonsumsi narkoba atau merokok, di perilaku yang kedua ya, atau minuman keras atau minuman alkohol, maka kecenderungan teman-temannya di satu kelompok itu akan sama dengan satu orang yang melakukan hal-hal tadi yang saya sebut. Jadi remaja ini gampang terpengaruh, terus penasarannya tinggi, ingin mencoba hal-hal yang baru. Maka remaja di sini ini seringkali mudah terpengaruh dengan perilaku teman-temannya. Dan ini seringkali terjadi pada remaja laki-laki. Mulai dari kenakalan remaja, pergaulan remaja, merokok, miras, narkoba, ini remaja laki-laki biasanya. Tapi tidak menutup kemungkinan remaja perempuan juga melakukan hal yang sama. Kemudian untuk yang poin ketiga, ini sex before marriage dan unwanted pregnancy. Ada yang tahu artinya deh, sex before marriage dan unwanted pregnancy? Jadi sex before marriage itu
melakukan hubungan seksual sebelum menikah dan dapat berakibat pada unwanted pregnancy atau kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi dua hal ini sangat berkaitan dan seringkali tidak bisa dipisahkan. Ketika melakukan seks before marriage, maka kemungkinan besar akan terjadi unwanted pregnancy pada perempuan, pada pihak perempuan. Ketika sudah terjadi unwanted pregnancy, maka ada dua kemungkinan yang dilakukan pihak perempuan. Yang pertama adalah melakukan aborsi atau menggugurkan kandungannya dengan sengaja atau disebut abortus provocatus, abortus ilegal. Yang kedua adalah melanjutkan kehamilan. Jadi kedua-duanya ini merupakan dampak atau akibat adanya unwanted pregnancy. Semuanya ini mempunyai kekurangan. Maksudnya kekurangan mempunyai dampak yang sangat negatif ketika terjadi. Ketika memilih aborsi, maka ada kemungkinan bertaruh nyawa di situ. Ketika memilih melanjutkan kehamilan, maka akan ada beberapa faktor yang merugikan, seperti pendidikan. Ketika dia hamil, dia tidak bisa melanjutkan pendidikan dari segi pendidikan. Kemudian dari segi sosialnya, saya yakin mesti keluarganya malu, begitu juga dengan yang bersangkutan, yang hamil tadi juga mesti malu dengan teman-teman yang belum lagi orang tuanya yang dinyirin tetangga itu mesti ada. Jadi ada dua kemungkinan, dan dua kemungkinan ini semuanya itu buruk, bukan jelek buruk, dia itu buruk. Kalau sudah unwanted pregnancy, mau memilih dua ini, salah satu dari dua ini, dia pasti berakibat buruk. Kemudian, ketika terjadi unwanted pregnancy, kemudian dia melanjutkan kehamilannya, maka seringkali orang-orang itu malu. Malunya di sini kenapa? Ini hamil, mana bapaknya? Ini hamil belum nikah ya, dan lain-lain. Akhirnya untuk menutupi malunya, seringkali orang tua si anak yang unwanted pregnancy tadi, dia menikahkan anaknya. Terjadilah pernikahan dini. Jadi yang seharusnya dia masih remaja, dia masih belum mampu. Tadi yang saya katakan dia belum mampu hamil, bukan belum bisa ya. Dia belum mampu hamil secara psikologis, mental, kesehatan, finansial. Tapi mau tidak mau dia harus menikah karena dia sudah hamil. Ini namanya pernikahan dini. Dan berbicara tentang pernikahan dini ini banyak sekali di Indonesia dan dampaknya juga tidak main-main dengan unwanted pregnancy tadi. Ini dampaknya berkelanjutan, Bu. Jadi pernikahan dini yang dia berdasarkan kecelakaan tadi, ini dampaknya berkelanjutan. Nah, kemudian tadi yang unwanted pregnancy tapi dia melakukan aborsi, ini juga dampaknya malah langsung ke kesehatan, baik di kesehatan bayinya yang jelas-jelas dia akan diaborsi maupun kesehatan dari si ibu bayi. Ketika remaja yang mengalami unwanted pregnancy tapi dia aborsi, ada kemungkinan dia sudah tidak bisa hamil lagi. Mengapa? Karena ketika aborsi ilegal, abortus provocatus atau abortus ilegal, itu dia akan merusak organ reproduksi perempuan. Jadi karena aborsi itu tadi, maka ke depannya muncullah permasalahan-permasalahan baru, seperti dia mandul. Mandul ini maksudnya kerusakan organ reproduksinya. Kemudian ada lagi yang dia kehabisan darah, ketika dia aborsi ilegal, ya dukun aborsi atau dukun pijat misalnya, dukun pijat atau minum obat-obatan penggugur kandungan atau minum jamu-jamuan, seringkali terjadi perdarahan yang sangat-sangat banyak yang dapat mengancam nyawa ibu. Nah, kemudian yang terakhir ada IMS dan HIV/AIDS. IMS ini infeksi menular seksual atau penyakit menular seksual,
dan HIV/AIDS ini seringkali diakibatkan karena adanya hubungan seksual tadi atau seks bebas. Sebelum dia menikah belum ada ikatan ya berarti ya. Ketika belum ada ikatan, maka cenderung orang ini melakukan seks bebas. Beda dengan yang sudah menikah. Kalau yang sudah menikah, pasangannya ya satu, normalnya pasangannya ya satu, itu aja. Tapi kalau dia belum menikah, dia melakukan hubungan seksual, apalagi dia tidak memperhatikan tidak memperhatikan prosesnya, tidak tahu kalau ini bisa mengakibatkan penyakit, maka akan meningkatkan persentase infeksi menular seksual atau HIV/AIDS. Jadi HIV/AIDS dan infeksi menular seksual ini di Indonesia ini angkanya semakin meningkat. Setiap tahunnya semakin meningkat. Dan yang menjadi masalah lagi, usia remaja yang mengalami IMS dan HIV/AIDS ini menduduki peringkat kedua. Jadi yang paling banyak ini terjadi pada remaja karena adanya kenakalan remaja dan terutama seks pranikah atau seks bebas tadi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Masih belum, Kak. Oke, saya lanjutkan. Ini data-data fakta di Indonesia mengenai perilaku remaja masa kini. Jadi ini saya ambil dari SDKI ya, SDKI 2017. Yang pertama, remaja laki-laki merokok. Ada 55% remaja laki-laki yang merokok. Kemudian ada 1% remaja perempuan yang merokok. Jadi mengenai kenakalan remaja yang tadi saya jelaskan, memang lebih banyak terjadi pada laki-laki, tetapi tidak menutup kemungkinan remaja perempuan juga melakukan. Jadi tetap ada kemungkinan, tetapi kemungkinan lebih besar terjadi pada remaja laki-laki. Kemudian ada 16% remaja minum alkohol. Ini baik remaja laki-laki maupun remaja perempuan, jika di total ada 16%. Kemudian ada 5% remaja menggunakan narkoba, baik melalui hisap maupun melalui suntik. Jadi memasukkan narkobanya ke dalam tubuh ini bisa melalui hisap maupun melalui suntik. Ini sekitar 5% dari total remaja. Kemudian berkaitan dengan pacaran, ada 80% remaja perempuan pacaran. Ini yang perempuan aja ya. Yang perempuan aja ada 80%. Kemudian untuk yang laki-laki ada 84%. Jadi benar yang saya katakan tadi bahwa saya mengiranya dan menebaknya 50% lebih, minimal 50% lebih remaja ini pasti melakukan pacaran. Dan ternyata setelah dibuka datanya dari SDKI 2017, terbukti bahwa remaja perempuan yang pacaran ada 80%, sedangkan yang remaja laki-laki ada 24%. Kemudian, perilaku pacaran remaja perempuan dan laki-laki ini termasuk pada perilaku pacaran berisiko. Tapi yang saya katakan perilaku remaja pacaran berisiko. Antara lain ini ada perpegangan tangan sebesar 64%. Ini untuk yang depan ini untuk remaja perempuan, sedangkan persentase yang belakang ini untuk remaja laki-laki. Jadi 64% remaja perempuan ini sudah berpegangan tangan, laki-laki 75%, berpelukan, dan lain-lain. Ini bisa dilihat sendiri. Kemudian yang telah ada 8% remaja laki-laki dan 2% remaja perempuan mengaku telah melakukan data ini yang saya sebutkan di sini. Nah, dia mau ngaku aja, nah yang tidak ngaku, ya kita enggak. Kemudian yang ketiga, unwanted pregnancy, ada 12% perempuan dan laki-laki. Kehamilan tidak diinginkan, ini terjadi pada 12% perempuan. Dia 12% perempuan ini laki-laki yang dia mengaku bahwa pacarnya ini mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi 12%-nya ini benar-benar perempuannya sendiri yang mengaku, sedangkan 7%-nya
ini laki-lakinya yang mengaku bahwa dia memiliki pasangan yang hamil tidak diinginkan atau hamil di luar. Kemudian yang terakhir ada 23% remaja perempuan dan 19% remaja laki-laki mengetahui temannya melakukan aborsi. Jadi berkaitan dengan aborsi, ini pertanyaannya tidak langsung ditanyakan kepada setiap remaja. Maksudnya dia tidak mengaku dengan sendirinya bahwa dia yang melakukan aborsi. Tapi dia tanya ke temannya, misalkan saya tanya ke Dek, siapa namanya? Dewi ya? Siapa Dek? Ya, Dek Dewi, Kak. Ya, Dek Dewi, Dek Lala, Dek Desi ini. Misalkan saya tanya, Dek, kamu pernah nggak lihat atau punya teman yang ternyata dia pernah melakukan aborsi? Oh iya Kak, saya pernah lihat sih ini dan ini melakukan aborsi. Gitu. Jadi pertanyaannya ini bukan yang, Dek, kamu pernah nggak aborsi? Bukan gitu. Tapi Dek, kamu pernah nggak punya teman atau lihat temenmu melakukan aborsi? Dan hasilnya ada 23 remaja perempuan dan 19% remaja laki-laki yang mengetahui temannya aborsi. Kemudian berkaitan dengan IMS dan HIV, jumlah kasusnya di Indonesia yang positif, jumlah kasus keseluruhan pada tahun 2018 ini mencapai 327.282 kasus. Ini untuk keseluruhan. Sedangkan untuk kasus AIDS, jadi HIV dan AIDS ini berbeda ya Dek ya. Untuk kasus AIDS ini mencapai 114.000. Jadi separuhnya 327.000. Kemudian persentase kasus HIV menurut kelompok umur tertinggi pada kelompok usia produktif. Tadi yang saya katakan, yang tertinggi ini produktif yaitu 70,4%. Kemudian diikuti oleh usia remaja. Jadi remaja ini berada di urutan kedua. Urutan yang pertama tadi yang usia produktif, urutan yang kedua ada usia remaja, dan bahkan PSK, adik tahu kan ya PSK? Pekerja apa Dek? Seksual. Seks komersial. Pekerja seks komersial. Itu padahal dia pekerjaannya itu seks komersial. Tapi kasus HIV/AIDS-nya ini bahkan di bawahnya remaja. Jadi bisa dibayangkan ya betapa tingginya kasus HIV/AIDS pada remaja di Indonesia. Bahkan mampu mengalahkan kasus pada PSK. Jadi di sini ini sudah terlihat bahwa memang perilaku remaja masa kini ini semakin kesini ini semakin bergerak. Maksudnya bergerak itu tidak sewajarnya, tidak seharusnya. Ini perlu perhatian besar sebenarnya dari kita sendiri selaku remaja maupun dari pemerintah. Pemerintah sudah melakukan berbagai kebijakan, peraturan dan lain-lain, tetapi juga tidak akan berhasil kalau remajanya sendiri tidak mendampingi diri, tidak mendukung adanya program pemerintah. Nah, kali ini ada yang ditanyakan? Masih belum, Kak. Oke, yang terakhir, ada tips and tricks menjadi remaja idaman juga. Jadi yang pertama ada membatasi, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Jadi ini sebenarnya kunci utamanya remaja yang tidak semuanya mudah dan lain-lain. Ini yang penting di kepercayaannya masing-masing. Nanti sebelum masuk ke tips and trick yang selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah pilih pergaulan yang benar. Jadi yang remaja tadi, remaja pertengahan, cenderung lebih suka ketika teman-temannya banyak dan ke, kesukaannya sama, seminat sebakat dengan dia. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa remaja ini cenderung mudah terpengaruh. Jadi harus benar-benar memilih pergaulan yang benar. Ketika kok itu kok merokok ya, itu kok miras ya,
ini harus cepat-cepat ditolak. Maksudnya tidak boleh diikuti, harus pintar-pintar memilih teman. Memilih teman di sini bukan berarti pilih-pilih teman yang aku nggak mau temenan sama kamu kayak gitu-gitu ya. Ini memilih teman dalam konteks pergaulannya kesehatan. Kemudian selanjutnya ada membatasi diri dalam pergaulan dengan lawan jenis. Nah, ini yang sering kali paling susah dilakukan oleh remaja. Memang 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 ketertarikan dengan lawan jenis ini sebenarnya kodrat, ya. Maksudnya ini alami. Ketika remaja dia tidak memiliki ketertarikan dengan lawan jenis, ini malah berarti dia mengalami kelainan seksual. Dia ada kelainan seksual. Jika kita ngikuti berita sekarang ya, banyak homo, lesbi, dan lain-lain. Ini kan namanya penyimpangan atau kelainan. Jadi yang benar itu memang ketertarikan dengan lawan jenis ini sudah benar dan harus ditanamkan kepada diri kita sendiri bahwa ketertarikan itu memang harus dengan lawan jenis, jangan sampai tertarik dengan sesama jenis. Tetapi dalam dalam ketertarikan itu jangan sampai di, di bebas, jangan sampai bebas. Jadi harus ada batasan dalam keterikatan, dalam ketertarikan, dalam pergaulan dengan lawan jenis. Ini berkaitan dengan pacaran yang telah saya sampaikan tadinya di awal-awal. Kemudian memanfaatkan waktu dengan kegiatan yang positif. Jadi waktu yang ada ketika adik-adik sekarang kan waktunya lebih banyak ya malah ya karena pandemi ini. Ini gunakan dengan hal-hal yang positif, kegiatan yang positif. Apa kok kegiatannya? Ya terserah adik-adik minatnya di mana, sukanya di mana. Yang suka nulis ya silakan nulis, yang suka nari silakan belajar nari. Yang suka pokoknya terserah kita, yang penting kegiatannya ini positif. Kenapa kok harus gitu? Sebenarnya memanfaatkan waktu di sini ini berkaitan dengan uh, pemilihan pergaulan tadi itu. Jika ada waktu luang itu biar tidak digunakan untuk bergaul yang terlalu besar. Jadi ketika kita ada kesibukan, maka hal-hal negatif atau pergaulan negatif itu nanti bisa hilang karena kita punya kegiatan yang positif. Sedangkan yang terakhir adalah memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar. Jadi teknologi ini memiliki peran yang cukup besar terhadap perilaku remaja yang menyimpang tadi, yang perilaku berisiko. Contohnya apa? Kalau buka internet, kita bisa tahu ya, kalau kita buka internet, banyak sekali uh, situs-situs atau informasi-informasi yang dia sebenarnya mengarah ke pornografi. Dia mengarah ke pornografi, dia mengarah ke pergaulan bebas, seperti kalau kita lihat ya transaksi narkoba, itu sekarang sudah online, nggak ada yang transaksi ya ada transaksi narkoba yang dia langsung ke tugas ada, tetapi seringkali sekarang ini banyak yang online, jadi penyelundupan dan lain-lain seperti itu. Kemudian ada pornografi. Kalau kita buka internet, yang kita buka berita saja ya, kita buka berita di situs-situs resmi, itu seringkali kita menemukan iklan-iklan yang di situ ternyata mengandung pornografi. Dan bahkan situs-situs itu bisa diakses secara bebas di Indonesia dengan tidak membatasi. Mungkin ada yang seperti sudah internet sehat atau itu ya, ada, tetapi masih tetap ada situs yang bisa dibuka secara bebas oleh orang-orang. Jadi jangan sampai kita terpengaruh atau kita terjerumus kepada hal-hal yang berbau pornografi. Karena permasalahan remaja ini yang paling banyak terjadi, ini yang berkaitan dengan lawan jenis tadi. Berkaitan dengan lawan jenis yang berakhir pada serta nikah, kemudian unwanted pregnancy, dan itu dampaknya bisa sampai mana-mana. Bisa sampai meningkatkan kematian anak, bisa meningkatkan kematian ibu, bisa pendidikan berpengaruh. Ketika pendidikannya tidak tinggi, maka seseorang akan sulit mendapatkan pekerjaan. Ketika sulit mendapatkan pekerjaan, dia tidak mempunyai penghasilan yang cukup, maka ekonominya juga terganggu. Jadi dari sini
bercabang. Permasalahannya ini bercabang dan sangat kompleks. Ya, cukup sampai sini materi dari saya. Mungkin ada pertanyaan. Apakah pertanyaan atau apa saran atau kritikan? Ya, silakan. Kalau dari saya sih cukup jelas Kak semuanya. Oke. Mungkin teman-teman yang lainnya. Sudah jelas, Mak. Ya, jadi sini ada ini tambahan. Ketika nanti ada pertanyaan ini untuk teman-teman KKN juga, nggak apa-apa kita sharing-sharing, atau untuk adik-adik nanti, adik-adik panti asuhan ya. Kalau misalkan ada sesuatu yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi yang saya berikan, ataupun di luar, misalkan mau sharing-sharing, atau mengalami suatu hal berkaitan dengan reproduksi remaja, kemudian ingin ditanyakan atau dijaringkan ke saya, silakan kapanpun, insya Allah nggak apa-apa saja saya. Soalnya seperti yang saya bilang tadi, kalau kesehatan reproduksi itu biasanya sensitif loh, tabu. Jadi kadang pengen tanya, tapi aku malu kayak mana ya? Udah, chat aja nggak apa-apa. Jadi biar sebenarnya nggak tahu kalau ada sesuatu yang pengen ditanyakan. Memang itu dilakukan. Gitu ya. Ya Kak. Oh iya Kak, katanya Ya. Kakak mau ngasih kuis. Oh iya, mau ngasih itu gimana dia caranya ini kalau nanti kan ini kan di ini ya dikirim ke adiknya ya, Iya, adiknya ya. di YouTube. Iya, apa nanti pertanyaannya Kakak kirim ke Lala, nanti kita share ke adik-adiknya. Iya gitu nggak Atau kakaknya bisa itu sebutkan pertanyaannya di video ini. Sebutkan di sini aja nggak apa-apa, Mbak. Disebutkan di video nggak apa-apa, Mbak. Nanti biar adik-adiknya ngelihat gitu. Oke, jadi tapi nanti gimana sih ininya? Kalau pertanyaan ini maksudnya yang bisa jawab nanti langsung diberikan hadiah gitu atau bagaimana? Nanti jawabnya lewat link postes, Mbak. Oh gitu. Nah berarti nanti tahunya kalau yang bisa jawab si ini itu gimana? Maksudnya itu gimana? Aku nggak paham sama teknisnya. Putus-putus. Kan nanti ketika saya bilang kuis ya, nanti kan saya cuma ada 3 hadiah ya kalau nggak salah ya cuma 3. Nah kalau nanti jawabnya adik-adiknya itu kirim potes, gimana caranya tahu yang dapat hadiah adik ini atau adik ini nggak gitu? Caranya? Dilihat jawaban yang paling tepat, Mbak. Yang paling mendekati benar. Gitu. Iya. Oke, kalau gitu saya sebutkan ya di sini ya pertanyaan ini kuis dari saya pribadi. Kemudian nanti untuk selanjutnya bisa ditanyakan kepada teman-teman KKN. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, adakah yang tahu mengenai definisi remaja? Yang pertama, jadi apa definisi remaja? Itu apa? Kemudian yang kedua, ciri primer dan ciri sekunder dari masing-masing jenis kelamin remaja. Jadi ciri primer dan ciri sekundernya, kalau remaja laki-laki ciri primernya apa, sekundernya apa, kalau remaja perempuan ciri primernya apa dan ciri sekundernya apa. Kemudian untuk yang nomor 3, sebutkan atau jelaskan beberapa tips dan trik yang dapat dilakukan oleh remaja untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang seringkali terjadi pada remaja.
Ya, itu sudah. Saya ulangi ya Kak ya. Ya. Pertanyaannya dari Kak Nuri, yang pertama, apa definisi remaja? Ya. Yang kedua, sebutkan ciri hewan. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan trik yang dilakukan oleh remaja untuk menghadapi masalah remaja. Ya. Ya. Apakah benar, Kak? Ya, tuh, sudah benar itu. Ya. Terima kasih, Kak Ruri. Ya, sama-sama tadi mohon maaf ketika ada hal-hal ucapan yang sekiranya menyinggung atau tidak berkenan di hati teman-teman dan adik-adik. Saya mohon maaf dan terima kasih sudah mempercayakan saya untuk memberikan materi pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Mbak Turi. Oke, sama-sama ke. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Kak Ruri untuk mengisi acara hari ini. Teman-teman dari kelompok 12 dan adik-adik dari Yayasan Darul Falah yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, jangan lupa juga ya mengisi pretest dan post-test di webinar yang tentang kesehatan reproduksi remaja. Sekian video dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya Kak Ruri. Ya, tuh, sama-sama. Ini sudah bisa live ya? Iya Kak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.